Pemirsa, kita simak informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Informasi pertama datang dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Singapura yang ia buka dengan candaan seputar Pilpres 2024 mendatang. Dalam event Eco-Prosperity Week 2023 yang diselenggarakan oleh Temasek Foundation di The Sun Expo and Convention Center Singapura, Presiden Joko Widodo membuka pidatonya dengan candaan terkait siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden di tahun depan. Pertanyaan ini pun langsung disambut dengan gelak tawa para tamu hadirin. Ia pun lantas mengakui ini pidato yang salah dan segera meminta maaf kepada para hadirin. Meski demikian, ia mengerti bahwa pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi presiden Indonesia ke depannya kerap menjadi perhatian bagi sejumlah negara, termasuk Singapura. Ia pun berupaya untuk menenangkan para hadirin bahwa semua akan baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Jokowi pun yakin siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depannya, sosok tersebut akan fokus membuat Indonesia menjadi raksasa Asia. Sementara itu dari dalam negeri, calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat, Anies Baswedan secara belak-belakan mengkritik strategi era pemerintahan Joko Widodo. Salah satu yang ia protes adalah terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur tol. Meskipun ia mengakui bahwa Jokowi membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, namun menurutnya pembangunan jalan di era SBY mencapai 10 kali lipat ketimbang Jokowi. Ia sebutkan pembangunan jalan tol Jokowi jauh lebih banyak untuk jalan yang berbayar ketimbang yang tidak. Selain itu, ia juga melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik karena menurutnya konsumen mobil listrik tidak membutuhkan subsidi. Pernyataan Anies kerap langsung direspon oleh kalangan istana, khususnya para menteri Jokowi. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun ikut membela Jokowi. Menurutnya, jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang tersebut kurang bijaksana. Kita beralih ke informasi internasional, balas dendam Ukraina ke Rusia telah dimulai. Hal ini ditegaskan pejabat senior Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Meski demikian, Ukraina perlu mewaspadai kondisi pasca meledaknya bendungan raksasa di wilayah Kherson. Sumber resmi pejabat Amerika Serikat dan Barat mengatakan sudah melihat tanda-tanda serangan balasan Ukraina yang telah ditunggu-tunggu terhadap Rusia. Kiev tercatat telah melakukan peningkatan pertempuran secara substansial di timur negara tersebut selama 48 jam terakhir. Meski demikian, meledaknya bendungan raksasa Nova Kakhovka yang dibangun sejak zaman Uni Soviet guna pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di wilayah Kherson yang kini diduduki Rusia di Ukraina Selasa dapat memperumit beberapa rencana Kiev. Jebolnya bendungan diketahui telah memicu gelombang evakuasi karena banjir air tumpah dari pembangkit. Sehingga dinilai jebolnya bendungan dapat mempersulit pasukan Ukraina untuk menyeberangi sungai Dnipro dan menyerang posisi Rusia. Dari internasional kita kembali lagi ke dalam negeri di mana ini adalah berita baik bagi masyarakat karena seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak atau BBM seperti Pertamina, Shell Indonesia, BPAKR dan juga Viva Energi kompak menurunkan harga BBM-nya. Penurunan harga berlaku sejak 1 Juni 2023. Sebagai contoh, harga BBM non-subsidi Pertamina di DKI Jakarta untuk jenis Pertamax telah turun ke harga Rp12.400 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liternya. Dengan demikian, Pertamax Turbo telah turun menjadi Rp13.600 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Penurunan harga juga berlaku untuk harga BBM jenis solar non-subsidi seperti Dexlite yang mengalami perubahan dari sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liternya. Sementara itu untuk jenis BBM Pertamina Dex dari sebelumnya Rp14.600 per liter menjadi Rp13.250 per liter. Selain itu tidak hanya di Pertamina, penurunan harga juga terlihat di SPBU lainnya seperti Shell Indonesia, BPAKR dan juga Vivo Energi.